Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah dunia modern yang begitu cepat, sibuk dan padat aktivitas, banyak di antara kita yang merasa jauh dari ketenangan, sulit fokus, bahkan lupa menyisihkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Padahal mendekat kepada Allah tidak harus dengan amalan berat dan panjang. Seringkali zikir-zikir pendek yang ringan di lisan justru memiliki manfaat luar biasa di dunia maupun akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kalimat yang paling dicintai Allah adalah 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kali ini kita akan membahas 3 zikir pendek luar biasa yang ditekankan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul masyad radhiyallahu anhu, dan tidak sepantasnya ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya mengajak sahabat semua untuk like video ini sebagai bentuk dukungan dakwah. Dan untuk Anda yang baru bergabung, subscribe sekarang juga agar tidak tertinggal ilmu dan hikmah berikutnya. Semoga Allah membalas dukungan Anda dengan pahala berlipat, diberi kelapangan rezeki, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata dari seorang pemuda yang mengamalkan zikir pendek tapi dengan rutin. Ada seorang pemuda muslim, kita sebut saja namanya Ahmad. Ia adalah mahasiswa biasa di sebuah kota besar. Ia bukan dari keluarga kaya. Bahkan untuk membayar uang semester, ia sering harus mencari pinjaman dari teman atau mengandalkan beasiswa yang datangnya tak tentu. Pada suatu malam, setelah merasa sangat letih dengan hidup yang begitu berat, kebutuhan yang terus bertambah, nilai kuliah yang biasa-biasa saja, dan tekanan untuk sukses yang seolah membekapnya, ia mendengar sebuah nasihat dari seorang guru. Biasakanlah membaca istighfar 100 kali setiap pagi setelah sholat sunnah qobliyah subuh.
insya Allah Allah akan bukakan jalan yang tak disangka-sangka. Awalnya Ahmad sangat ragu, apa ia cuma dengan istighfar semua ini bisa berubah, pikirnya. Tapi malam itu ia putuskan untuk mencoba. Ia ingin menggantungkan harapannya langsung kepada Allah, bukan lagi kepada manusia. Esok paginya ia mulai dengan membaca zikir ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Hari pertama tidak ada yang istimewa. Hari kedua pun sama. Tapi ia tetap istiqomah. Hingga masuk minggu kedua, sesuatu yang tak disangka terjadi. Ia mendapat kabar bahwa ia diterima beasiswa penuh dari sebuah lembaga pendidikan internasional. Bukan hanya itu, dalam minggu yang sama, ia juga dihubungi oleh seorang senior kampus yang menawarkannya les privat dengan bayaran yang sangat besar. Dan keajaiban itu tidak berhenti di situ. Ibunya yang selama ini sakit menahun tiba-tiba pulih. Usaha ayahnya yang sempat sepi perlahan bangkit kembali. Ahmad yang dulu setiap hari diliputi rasa cemas dan kelelahan jiwa, kini merasakan ketenangan luar biasa. Bahkan waktu-waktu paginya yang dulu hanya diisi dengan rebahan atau bermain gadget, kini berubah menjadi waktu yang paling ia nantikan setiap hari. Waktu bermunajat, waktu ketika ia benar-benar merasa dekat dengan Rabb-Nya. Ahmad pernah menulis dalam catatannya, dulu aku kira zikir itu untuk orang-orang yang sudah tua. Tapi ternyata zikir itulah yang membuatku kuat melewati masa mudaku. Terkadang kita sibuk mencari solusi dari luar, padahal kunci pertolongan itu sudah lama tersedia dalam zikir yang pendek, ringan, tapi penuh keajaiban. Rasulullah telah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan lapangkan jalan dari setiap kesempitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah Ahmad ini bukanlah satu-satunya. Banyak orang telah membuktikan bahwa zikir ringan pun bisa memberi perubahan besar jika diamalkan dengan keyakinan. Habib Ali bin Hasan Al-Attas, salah satu ulama besar, pernah menyampaikan ada 3 zikir pendek yang tidak seharusnya ditinggalkan oleh orang yang berakal. Zikir yang pertama dibaca setelah sholat sunnah qobliyah subuh, dibaca 100 kali antara sholat sunnah qobliyah subuh dan sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maha suci Allah dengan pujian kepadanya, maha suci Allah yang maha agung, aku memohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa zikir ini adalah lafaz istighfarnya para malaikat. Karenanya manfaatnya sangat dahsyat dalam membuka keberkahan pagi, menghapus dosa, dan menarik rahmat Allah. Meskipun tidak disebutkan dalam kitab hadis sahih secara spesifik sebagai istighfar malaikat, gabungan zikir ini diambil dari zikir-zikir sahih yang tersebar dalam riwayat Bukhari Muslim.
Bacaan ini diperbolehkan dan sangat dianjurkan karena tidak bertentangan dengan syariat, apalagi bila diamalkan sebagai zikir pagi. Zikir yang kedua dibaca setelah sholat zuhur, dibaca 100 kali setiap hari. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Raja, Maha Benar dan Maha Menjelaskan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang setiap hari membaca 100 kali La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka itu akan menjadikannya aman dari kefakiran, dan itu akan menjadi teman yang akan menemaninya dalam keasingan kubur. Diriwayatkan dalam beberapa kitab zikir dan dikategorikan hasan oleh sebagian ulama. Zikir ini sangat luar biasa karena memberikan manfaat yang begitu dahsyat bagi pembacanya. Di antaranya dijauhkan dari kefakiran dunia dan diberikan ketenangan saat di alam kubur. Sahabat yang dirahmati Allah, hadis ini tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, namun disebutkan dalam beberapa kitab seperti Kanzul Umal dan Fadailul A'mal dengan derajat hasan li ghairih, sehingga boleh diamalkan sebagai zikir. Zikir yang ketiga dilakukan sebelum tidur. Bacaan ini diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ulama mengatakan zikir ini adalah penawar kelelahan, penenang jiwa, bahkan penjaga stamina spiritual dan fisik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan termasuk amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebelum tidur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita mencari ketenangan dalam hal-hal yang besar, padahal dalam zikir-zikir pendek yang ringan di lisan, Allah sudah menyediakan lautan pahala, penjagaan dunia dan akhirat, bahkan ketenangan batin. Jangan anggap enteng zikir pendek, karena zikir adalah pengikat hati kepada Allah. Zikir adalah vitamin spiritual, kekuatan rohani yang akan menuntun kita dalam lelahnya kehidupan dunia. Maka dari itu, luangkan waktumu meski hanya beberapa menit dan amalkan zikir harian yang sederhana ini. Akhirul kalam, jika video ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan dengan share ke keluarga, teman, atau grup WhatsApp kalian. Mungkin dari satu share Anda, ada seseorang yang mulai rajin berzikir, dan dari sanalah pahala jariah terus mengalir untuk Anda tanpa putus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.